Oke, terima kasih. Pastinya pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada penegak hukum ya untuk kejaksaan, karena sepertinya bukan berarti melempem saat ini kejaksaan, tapi saya memandangnya dari perspektif kacamata hukum saya bahwa memang kejaksaan itu saat ini lagi melakukan proses penyidikan. Dalam arti proses yang dimana harus melengkapi segala sesuatu bukti dalam satu perkara. Mungkin saat ini masih ingin mencoba dalam proses investigasinya. Nah, nanti ketika sudah semua kebuka, nanti akan barulah timbul titik terang yang sangat menderang. Pastinya Kejagung dalam bawah naungan Pak Burhanuddin pasti tidak mungkin dia serta-merta kasus yang dipaksakan gitu. Kalau untuk terkait dua orang ini kan sebenarnya pada intinya sama aja dengan pelaku-pelaku yang sebelumnya. Karena pada intinya saat ini belum ditetapkan yang dimana tersangka ataupun dalam arti bukan tersangka ya, tapi pelaku utamanya dalam satu kasus hukum ini. Nah, itu kan nanti bisa diputuskan saat di persidangan. Begitu. Sebenarnya kalau untuk saat ini secara pendapat saya pribadi pasti tidak akan berhenti di HM. Pasti akan berkembang karena saat ini pastinya penegak hukum lagi memproses dalam proses penyidikan. Itu. Dalam arti belum ada namanya ketok palu dari penegak hukum bahwa berapa total semua pelaku dari kasus PT Timah Tbk ini. Nah, pastinya penegak hukum ada perspektif ataupun kacamata hukum tersendiri. Mungkin saat ini RBS belum terbukti melakukan atas tindak pidana tersebut, gitu. Makanya mungkin perlakuannya agak berbeda, gitu. Pastinya kan setiap perlakuan yang diterapkan kepada si pelaku itu berdasarkan bukti yang telah diperoleh oleh kejaksaan. Kalau menurut saya sih bukan karena sulit ya, mereka lagi menggunakan prinsip kehati-hatian. Biar nanti unsur hukum ini lebih tetap dan lebih pasti. Kalau saya pribadi saya tidak, karena kalau kita lihat ya secara logika, kasus yang dimana ini terblow up sebesar ini, nggak mungkin serta-merta penegak hukum yang kita berharap banyak pada salah satu penegak hukum ini, malah mereka melakukan sesuatu hal yang blunder. Menurut saya tidak. Gitu. Ya pastinya kejaksaan akan membawa hal ini sampai yang dimana sesuai dengan hukum acara yang berlaku gitu untuk mencapai pula kepastian hukum terhadap kasus ini. Karena kan kita kalau setiap menetapkan suatu kasus otomatis mereka memandang satu yang penting adalah bukti tadi. Kalau tadi bilang apakah ini tergolong kepada kejahatan korporasi, otomatis satu kesatuan itu luas. Berarti kan butuh bukti yang banyak. Nah, mungkin saat ini adalah pendapat saya pribadi lagi ditetapkannya perorangan. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti, ya kan, seperti apa kasus ini. Kalau seberapa besar saat ini kita belum bisa pastikan, karena kan proses persidangannya belum berjalan, masih menunggu. Saya yakin kemungkinan insya Allah pasti terkejar. Pasti kejaksaan memperhatikan hukum acara, pastinya. Sama tadi jawabannya. Sebenarnya bebas saja mana yang mau diduluankan dalam proses persidangannya. Yang penting adalah berkasnya udah cukup. Nah itu lagi tergantung dari pihak penegak hukum gitu. Yang meyakinkan bahwa keyakinan terkait kasus ini bisa diproses kepada persidangan yang dimana antara ini kasus TPPU atau kasus korupsinya. Ini menarik. Kalau untuk terkait Sandra Dewi ya, karena kita harus lihat dulu rangkaian dulu dalam proses TPPU itu panjang kali. Karena harus melibatkan instansi independen, misalnya kayak PPATK, ya kan. Otomatis kita harus nge-tracing terkait aliran dananya benar nggak. Misalnya salah satu contoh adalah pesawat pribadi. Apakah benar itu sumber uangnya adalah dari Harvey Muiz yang dimana dialokasikan dari kasus dari yang lagi berjalan ini. Nah, itu kita harus tracing juga. Apakah mungkin itu adalah pinjaman dari PT itu ownershipnya? Kita kan belum tahu sampai saat ini. Gitu. Jadi itu untuk pembuktian itu panjang banget untuk bisa menetapkan bahwa Sandra Dewi itu selaku pelaku pasif ataupun bukan gitu dalam kasus TPPU gitu. Kita juga bingung ya karena kan Sandra Dewi sama Harvey Muiz itu kan suami istri. Apakah ini sebagai kewajiban dia suami memberikan haknya Sandra Dewi? Kita tidak tahu, ya kan? Nah itu dan juga dalam arti aliran dananya benar atau tidak.
Nah itu yang kita benar-benar pastikan, karena kan mungkin teman-teman masyarakat kan tidak memahami secara detail ataupun belum memahami, karena saat ini kan masih di dalam tahap kejaksaan. Mungkin nanti kita lihat independensi dari kejaksaan seperti apa ataupun sejauh mana untuk mendapatkan kepastian hukumnya gitu. Kalau memang itu terbukti bisa kena, tapi kalau memang itu terbukti bukan sumber dana atau source of money yang diberikan dari Harvey Moise kepada Sandra Dewi, ada uang dari kasus itu, ya berarti tidak bisa kena. Itu kembali lagi rangkaiannya seperti apa. Dalam arti kita lihat akar sumber uang yang dikasih sama Sandra Dewi itu, apakah memang Sandra Dewi sendirilah yang memiliki uang? Kan kita nggak tahu dari pemberian itu yang diberikan sama Harvey Moise, ya kan? Gitu. Misalnya dibelikan satu emas berapa kilo, mungkin memang Sandra Dewi kita tahu dia artis saat ini, ya kan? Dan dia juga punya penghasilan. Gitu. Nanti tergantung urgensinya, nanti apakah dibutuhkan atau tidak saat ini. Gitu. Nanti kan yang bisa menimbang adalah dari pihak penegak hukum. Mungkin kita pahami dulu ya struktur konstruksi kasusnya. Mungkin di sini adalah konstruksi kasusnya adalah lahan itu yang dipilih adalah yang digunakan dalam konsesi proyek dari PT Timah Tbk ini adalah lahan milik negara. Satu itu. Mungkin kita harus tahu dulu bagaimana statusnya. Nah, yang kedua adalah ini kan terkait izin AMDAL, ya kan? Yang dimana tidak sesuai, dan mungkin di sini akhirnya mendapatnya adalah kerugian. Nah, kan ada yang memberitakan bahwa ini kasus dipaksakan lah segala macam. Menurut saya sih saat ini nggak mungkin lah sebesar itu penegak hukum, seblunder itu juga mereka ngambil kebijakan. Menurut saya tidak seperti itu. Itu pasti ada pertimbangan dan bukti yang mereka pegang dengan kacamata hukum yang mereka miliki. Gitu. Menurut saya tepat. Kalau dibilang lambat itu? Kalau lambat sih enggak, itu tadi prinsip kehati-hatian yang dia pegang penuh untuk mencapai kepastian hukum. Itu kan hanya penggiringan opini saja kalau menurut saya gitu. Jadi kalau bilang ada penguasa lah, ada tentang 4 lah, apa itu menurut kamu gimana? Ya mungkin nanti bisa dibuktikan lah di persidangan, kalau memang ada nanti disertakan aja. Justice Collaborator kan bisa, GC kan bisa nanti, bisa menawarkan nanti GC gitu. Tergantung nanti dari pelaku apakah menggunakan hak itu atau tidak. Oh enggak juga seperti itu. Enggak juga seperti itu. Enggak seperti itu. Pasti saya kembali lagi, penegak hukum pasti melakukan hal untuk mencapai kepastian hukum. Kalau tumbal itu dalam hukum pasti tidak ada. Dan dalam hukum pasti setiap penegak hukum itu menetapkan suatu tersangka atau pelaku itu berdasarkan bukti. Itu tadi 2 alat bukti. Nah, saat ini pasti mereka sudah memiliki. Nggak mungkin serta-merta si HM langsung ditangkap tanpa ada bukti, tidak mungkin. Ya mungkin nantilah kita lihat proses persidangan, itu yang bisa menentukan semuanya. Kalau menurut saya sih konklusi saya terkait kasus yang lagi ditangani kejaksaan dalam arti kasus PT Timah ini, pastinya nanti mereka akan menerapkan yaitu tadi kembali lagi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Otomatis nilai independensi dalam menangani kasus ini akan dijunjung tinggi sama penegak hukum tersebut. Itu. Karena kita yakini tidak mungkin sebesar institusi itu menetapkan seseorang tanpa ada bukti. Itu lagi kembali. Gitu. Kalau menurut saya sih keraguan itu ya mungkin opini-opini yang sekarang lagi digiring. Tapi untuk kembali lagi ada info yang memberikan bahwa tebang pilih lah segala macem lah, itu menurut saya sih di mana yang bahwa kejaksaan itu memiliki bukti yang kuat. Itu aja sih kembali lagi. Gitu. Siapa duluan yang ditangkap ya menentukan ya penegak hukum, berdasarkan apa ya berdasarkan bukti hukum acara yang berlaku gitu. Kalau menurut saya sih enggak ya, kalau menurut saya kita lihat nanti di persidangan apakah mungkin juga nanti para pelaku yang diisukan tadi HM bisa divonis hukumannya lebih ringan, tuntutannya lebih kecil, kita nggak tahu kan sejauh ini gitu. Itu yang kita harus lihat kacamata hukumnya sampai di akhir, jangan di awal prosesnya. Kalau petunjuk mungkin sesuai konteksnya bisa, tapi kalaupun saat ini mereka menghapus itu saya tidak tahu kenapa alasannya gitu. Mungkin saat ini kalau saya memberikan ini ya support kepada kejaksaan saat ini adalah institusi yang bisa
mencoba ataupun mendobrak inovasi terkait masalah hukum, saat ini yang terbesar adalah kejaksaan. Karena sejauh ini ada satu yang tetangga kita itu belum tentu bisa seindependen ini. Harapan saya mungkin kepastian hukum bisa timbul lah dari kasus ini dan benar-benar secara independensi kasus ini ditangani gitu sih. Selagi itu dibutuhkan ya mungkin diperlukan juga gitu lagi. Kalau terkait SD mungkin kita pesan saya mungkin lebih baik untuk ini aja, jangan melihat sosial media dulu saat ini karena psikologis itu akan menyerang mental health. Buka mulut atau enggak kan kita nggak tahu juga nih apakah dia pelaku atau bukan. Ya mungkin nanti kita lihat proses pemeriksaannya nanti lanjutannya. Mungkin untuk langkah cepatnya mungkin segera gandeng PPATK untuk bisa nge-tracing sumber aliran dana dari yang orang-orang yang tersuspek yang diragukan oleh pihak kejaksaan. Itu sih. Tapi kalau untuk manfaatnya para pelaku terkait hal itu, menurut saya sih kalau selagi itu masalah hukum tidak ada manfaat ya, positif gitu sih. Mungkin secara hierarki negara pasti itu pimpinan negara kita ya pasti udah ada instruksi khusus untuk segera atensi bahwa selesai kasus ini untuk penegak hukum yaitu kejaksaan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.